Sesuai dengan permintaan teman kita yang menanyakan mengenai strategi trading yang menggunakan market session atau trading berdasarkan sesi market. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan backtesting 100 kali strategi trading M15 menggunakan sesi market forex. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Sesuai dengan judul dari video ini, maka strategi trading yang akan kita backtest 100 kali ini akan berfokus pada sesi market forex. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada 4 sesi market yang umum dalam market forex, yaitu sesi Sydney atau Australia, sesi Tokyo atau sesi Asia, sesi London atau yang biasa disebut sesi Eropa, dan sesi New York atau sesi Amerika. Dan backtest kita kali ini akan kita fokuskan pada sesi London hingga sesi Amerika. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kami semakin bersemangat dalam melakukan backtesting terhadap strategi trading yang lainnya yang mungkin akan berguna bagi Anda. Perlu kami sampaikan bahwa semua indikator yang akan digunakan pada video ini dapat Anda gunakan secara gratis pada aplikasi atau web TradingView. Sekarang, mari kita langsung masukkan indikator trading yang akan kita gunakan pada episode kali ini. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom search indikator. Ketikkan MACD atau Moving Average Convergence Divergence dan pilih saja MACD default dari TradingView. Klik 2 kali untuk menambahkan 2 buah indikator MACD pada strategi trading ini. Sekarang, mari kita lakukan setting pada indikator MACD yang akan kita gunakan kali ini. Pada kolom input, ganti fast length MACD menjadi 8. Kemudian pada slow length, ganti angkanya menjadi 13. Dan pada signal smoothing, ganti kembali angkanya menjadi 3. Kemudian kita masuk ke tab style. Pada tab style, hilangkan tanda pada MACD dan signal. Kemudian klik OK. Setelah itu kita masuk kembali ke pengaturan MACD yang kedua. Pada tab input MACD yang kedua, ganti angka fast length menjadi 15. Kemudian pada signal smoothing, ganti angkanya menjadi 1. Setelah itu kita masuk ke tab style. Pada tab style, hilangkan tanda pada histogram dan MACD. Kemudian pada label signal, ganti warnanya menjadi merah. Dan pada zero line, ganti menjadi hitam, agar nanti kita dapat melihat indikator ini dengan mudah. Setelah itu, klik OK. Cara kerja kedua indikator ini sebenarnya sangat mudah, di mana ketika garis sinyal MACD yang paling bawah berada di bawah zero line, maka itu tandanya downtrend, dan fokus Anda adalah mencari posisi sell. Sedangkan jika garis sinyal berada di atas zero line, maka fokus Anda adalah mencari posisi entry buy terbaik. Dan indikator histogram MACD yang di atas akan kita gunakan sebagai trigger entry. Jika garis sinyal MACD yang pertama berada di atas zero line dan bar histogram berwarna hijau, maka fokus Anda adalah melakukan entry buy. Sedangkan jika garis sinyal MACD yang pertama berada di bawah zero line dan bar MACD berwarna merah, maka fokus Anda adalah melakukan entry sell. Sekarang kita akan memasukkan indikator ketiga, yaitu ATR band, di mana ATR band ini akan kita fungsikan sebagai titik pemandu penempatan titik stop loss pada entry kita. Masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan ATR band. Kemudian pilih ATR band dari The TRD Floor. Kemudian mari kita lakukan pengaturan pada indikator ATR band ini. Pada tab input, biarkan saja pada pengaturan default. Kemudian kita masuk ke tab style. Pada tab style, ganti saja warna upper ATR band menjadi warna hitam dan perkecil ketebalan garisnya. Kemudian lakukan langkah yang sama pada lower ATR band. Setelah itu klik OK. Terakhir, supaya jangan terjadi bias pada strategi trading ini, maka masukkan kembali indikator market session. Masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan market session dan pilih market session dari Leviathan. Kemudian masuk ke pengaturan dan pada tab input, hilangkan tanda pada sesi Tokyo dan sesi Sydney, lalu klik OK. Sebenarnya indikator market session ini adalah opsional,
yang artinya dapat Anda gunakan ataupun tidak. Karena kami menggunakan indikator ini hanya untuk menjaga supaya jangan terjadi bias mengenai titik sesi yang terjadi di market. Dan sekarang indikator ini sudah dapat untuk Anda gunakan. Perlu kami ingatkan bahwa pada strategi trading scalping M15 atau 15 menit ini, kita hanya dapat melakukan entry, baik itu entry buy ataupun entry sell, hanya pada saat sesi London dan Amerika sedang berlangsung. Jika di luar sesi tersebut, maka abaikan sinyal yang muncul. Sekarang mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan strategi trading scalping M15 ini. Cara melakukan entry buy. Apabila sudah memasuki zona sesi London, maka kita akan mulai mencari titik entry posisi. Jika garis sinyal MACD pertama memotong atau berada di atas zero line, maka itu tandanya tren sedang bullish. Tunggu hingga histogram MACD berubah warna dari merah menjadi hijau. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish ditutup. Tempatkan stop loss di ujung garis dari ATR band yang berada di bawah candlestick. Dan targetkan take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1. Sekarang, mari kita bahas cara melakukan entry sell. Cara melakukan entry sell. Apabila sudah memasuki zona sesi London, maka kita akan mulai mencari titik entry posisi. Jika garis sinyal MACD pertama memotong atau berada di bawah zero line, maka itu tandanya tren sedang bearish. Tunggu hingga histogram MACD berubah warna dari hijau menjadi merah. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish ditutup. Tempatkan stop loss di ujung garis dari ATR band yang berada di atas candlestick. Dan targetkan take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1. Setelah kita memahami cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan strategi trading scalping ini, maka mari kita bahas kondisi terkait backtest 100 kali ini. Yang pertama, backtesting kali ini menggunakan pair GBP USD pada time frame M15 ataupun time frame 15 menit. Yang kedua, seperti biasa, backtest 100 kali ini menggunakan metode single entry. Jadi Anda jangan melakukan entry posisi baru jika posisi sebelumnya belum close. Yang ketiga, untuk lebih memastikan keakuratan data, maka Anda juga dapat melakukan backtest sendiri, di mana form backtest sudah kami sediakan dalam bentuk file Excel dan dapat Anda download pada link di kolom deskripsi. Yang keempat, backtest ini tidak memperhitungkan spread dari masing-masing broker yang Anda gunakan. Jadi harap Anda menyesuaikan sendiri terkait spread dari broker masing-masing. Yang kelima, entry hanya dilakukan pada saat sesi London dimulai. Dan apabila posisi sebelumnya sudah close dan muncul sinyal baru pada saat sesi London dan sesi Amerika sedang berlangsung, maka kita dapat melakukan entry posisi. Yang keenam, jika pada saat sesi London dan Amerika sudah berakhir dan masih ada posisi yang terbuka, maka posisi tersebut akan dibiarkan terus berjalan sampai terkena stop loss ataupun take profit. Disclaimer. Sekarang saatnya kita akan melakukan backtesting 100 kali pada strategi trading scalping M15 ini. Dan kami sudah melakukan backtesting sebanyak 100 kali trading. Dan inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama,
Backtest ini kami lakukan sebanyak 100 kali dimulai dari tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 19 Mei 2023. Yang kedua, risk and reward ratio yang kami gunakan pada backtest ini adalah 1:1. Yang ketiga, dari backtest 100 kali yang kami lakukan, bahwa indikator memiliki 9 kemenangan beruntun dan 3 kekalahan beruntun. Yang keempat, dengan percobaan sebanyak 100 kali, gabungan indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 66 kali dan total kekalahan sebanyak 34 kali. Maka dapat kita hitung bahwa strategi trading yang kita gunakan kali ini memiliki win rate 66%. Yang kelima, indikator ini berhasil mendapatkan gain profit sekitar 1145 pips selama masa backtest. Dan yang keenam, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 74 pips dan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 88 pips. Demikian video kita kali ini. Semoga berguna dan dapat menambah wawasan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.